Halo semuanya, selamat bergabung kembali di acara Asumsi Special Talks. Kali ini bersama saya Lisa Siregar. Kali ini kita akan ngomongin soal Indonesia 4.0. Ini tuh terkait dengan acara Hannover Messe. Apa sih Hannover Messe? Ini adalah industrial fair yang dilaksanakan di Hannover, di Jerman. Dan ini sudah berlangsung selama lebih dari 70 tahun. Tapi kenapa kali ini spesial kita ngomongin Hannover Messe? Karena Indonesia menjadi partner country yang pertama dari ASEAN di acara kali ini. Untuk ngomongin hal ini, kita sudah kedatangan Bapak Dirjen KPAI. Halo Pak Eko Cahyanto. Makasih Pak sudah bergabung dengan Asumsi ya. Ini kan kita udah setahun pandemi dan industri manufaktur nih sangat terdampak ya Pak oleh pandemi gitu kan, karena operasinya berkurang gitu. Gimana sih Bapak ngelihat acara Hannover Messe ini mungkin sebagai momentum kebangkitan industri kita gitu ya? Mengapa Indonesia jadi partner country dan mengapa Indonesia harus jadi partner country? Gitu. Hannover Messe ini pameran teknologi industri yang terbesar di dunia. Selama 70 tahun perjalanannya ini yang hadir di sana itu pertama eksibitornya mereka yang ingin show off, menunjukkan kemampuan teknologi yang paling terkini di teknologi industri. Kemudian yang hadir di sana juga mereka para pengambil keputusan. Setiap tahun uniknya ini Hannover Messe selalu mengundang satu negara untuk menjadi partner country. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, bahkan Cina sudah pernah menjadi partner country di sana. Makanya setiap pembukaannya selalu dihadiri oleh kepala negara dari partner country dan selama 15 tahun terakhir Kanselir Merkel selalu hadir di sana. Jadi kemarin pada acara pembukaan yang dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Kanselir Merkel ditampilkan juga video perjalanan 15 tahun terakhir Hannover Messe bersama Ibu Kanselir Merkel. Pameran yang sedemikian besar, baik dari sisi eksibisinya maupun dari sisi liputannya, karena rata-rata tuh sekitar 2.500 jurnalis selalu hadir, gitu ya. Dan kemarin pada saat pembukaan itu kita tahu itu diliput luar biasa. Liputannya itu kan ke seluruh dunia ya. Indonesia di 2018 itu sudah punya kebijakan nasional yang diluncurkan oleh Bapak Presiden, yaitu inisiatif Making Indonesia 4.0. Aspirasinya tuh di tahun 2030 kita menjadi salah satu dari 10 ekonomi terbesar dunia. Nah, untuk sampai ke sana kan perlu disiapkan instrumen termasuk target-targetnya. Nah, untuk itu pemerintah melihat bahwa Hannover Messe ini bisa menjadi salah satu forum agar kita bisa targetnya bisa kita capai melalui bagaimana kita menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia dengan Making Indonesia 4.0-nya sudah siap bertransformasi di Eropa. Kita ketahui dan semua bisa membacanya, ada third wave dari pandemi COVID-19 ini. Makanya kemudian diputuskan pada akhir bulan Januari kemarin, kira-kira 2,5 bulan sebelum hari ini, penyelenggaraan Hannover Messe sepenuhnya akan dilakukan secara digital. Sebagai negara besar, Indonesia juga harus bisa menunjukkan bahwa kita siap. Jadi ketika ditetapkan Indonesia sebagai partner country untuk Hannover Messe tahun ini dan dilaksanakan sepenuhnya secara digital, itu kan menjadi kesempatan kita juga. Menunjukkan kepada dunia kita siap dengan digitalisasi ini. Kita negara besar, kita juga memiliki banyak potensi, banyak sumber daya untuk kita tunjukkan. Nah, pemerintah akhirnya kemarin di akhir Januari menyetujui kita menjadi partner country dan Kementerian Perindustrian dalam ini sebagai leading sektornya ditugasi untuk menyiapkan seluruh kebutuhan dari persiapan ini, mulai dari konsep expo yang akan ditampilkan baik di Pavilion Indonesia, kemudian menyiapkan eksibitor-eksibitor dari Indonesia dalam waktu singkat juga, seminggu sebelum penyelenggaraan, kami panitia
pelaksana mengadakan yang namanya pre-conference. Kita lakukan seminar nasional selama 1 minggu, mulai tanggal 5 sampai tanggal 9 dengan 6 event, begitu, melibatkan seluruh sektor industri yang ada dengan pembicara-pembicara, baik pejabat pemerintah maupun pelaku usahanya, dan ini mendapat coverage yang luar biasa, engagement-nya luar biasa, sehingga kita bisa mendapatkan awareness atas penyelenggaraan Hannover Messe yang diselenggarakan konferensinya secara resmi, kemudian expo-nya dimulai pada minggu ini. Ini suatu kesempatan yang luar biasa. Pak, ini kalau ngomongin expo gitu ya, kan banyak kesempatan networking segala macam. Sebenarnya potensi investasinya seperti apa, Pak, dari acara Hannover Messe ini? Bagaimana ekspektasi pemerintah terkait potensi investasi? Dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, ada satu aspirasi yang ingin kita capai, yaitu harmonisasi regulasi dan kebijakan. Ini sudah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah kita miliki. Perangkatnya juga sekarang juga sudah ada, aturan turunannya sudah ada, dan pemerintah berharap bahwa dengan adanya harmonisasi regulasi dan kebijakan melalui Undang-Undang Cipta Kerja atau orang mengenalnya sebagai Omnibus Law, ini kita bisa menciptakan dan menyediakan iklim usaha yang jauh lebih baik, jauh lebih mudah, jauh lebih transparan, akan memberikan kepastian hukum baik bagi pelaku usaha maupun siapapun yang menjadi stakeholder di sana. Kita menjadi salah satu negara tujuan investasi yang bagus, yang baik. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa mendapatkan investor-investor lain dari iklim usaha itu? Pada kesempatan Hannover Messe tahun ini, kami mendapat update terakhir ada sekitar 1.800 peserta. Berapa dari Indonesia? Dari Indonesia ada 156. Jadi hampir 9% dari seluruh peserta Hannover Messe itu berasal dari Indonesia. Apa untungnya ikut pameran digital di era pandemi ini? Gitu. Ini yang sering kami dapat pertanyaan. Jadi kurasi ini kami lakukan selain daripada melakukan assessment dan seleksi yang ketat sesuai dengan tema Hannover Messe, kami mendapat 156 peserta ini itu berasal dari 63 peserta yang tahun lalu mestinya ikut, dan 93 peserta baru. Ini kenapa kita perlu menyesuaikan dengan konsep yang ingin kita capai di sana, menarik investasi dengan menampilkan startup itu. Startup ini sebagian besar itu ada sekitar 40-an bergerak di sektor digital, mulai dari IT solutions, kemudian IT dan terkait dengan dengan teknologi digital, itu mereka hadir di sana. Dan ini kesempatan bagi mereka, pertama memperluas pasarnya, kedua bisa mendapatkan investor atau mitra baru. Ya, ini penting sekali. Kemarin pada saat pembukaan ini sudah dimulai dengan penandatanganan MOU antara PT YPTI di Yogyakarta dengan Toolcraft di Nuremberg. Mereka akan membangun satu pabrik baru di Jogja untuk komponen pesawat terbang. Dan kami sudah mendapatkan informasi dari teman-teman di beberapa perwakilan Republik Indonesia yang ada di luar negeri, ini sudah ada rencana beberapa business matching. Kita akan lihat itu bagaimana business matching yang akan terjadi, apa networking yang bisa dilakukan. Dan tadi kita berharap ada partnership dari teman-teman, terutama dari para startup ini. Kalau itu terjadi, kita nanti akan bisa menyampaikan bahwa pameran secara digital ini menjadi efektif. Pak, Bapak gimana sih melihat, terutama juga ini ya Kementerian Perindustrian gitu, melihat ekosistem digital dari startup Indonesia saat ini, dan kira-kira strateginya apa nih Pak supaya makin banyak yang mendunia gitu ya? Sering orang mengatakan bahwa digitalisasi itu akan menggantikan orang. Sejatinya industri atau sektor digital ini adalah sektor padat karya. Ini sektor padat karya. Oleh karena itu kita ingin sektor ini bisa betul-betul kita kuasai sehingga akan lebih banyak orang terlibat di dalamnya. Di Indonesia sekarang itu
Karena kita yang tahu, kita kenal itu para unicorn dan dekakron itu. Tapi di luar itu, ini banyak anak-anak muda dengan kreativitas dan inovasi yang luar biasa, itu bahkan sekarang sudah menjadi vendor-vendor perusahaan-perusahaan multinasional di luar. Kalau suka lihat film-film animasi dari Hollywood, mereka juga menjadi bagian dari global supply chain-nya itu. Dan karakteristik dari industri ini kan berkembangnya itu, lompatannya itu luar biasa. Nah, makanya kami berharap sektor ini bisa kita kita kelola dengan baik. Dan ajang seperti pameran Hannover Messe ini adalah salah satu ajang yang tepat untuk mempromosikan itu. Ini kaitan tadi kenapa kita ingin tampilkan lebih banyak startup di sana. Oke, Pak, ini kita kalau ngomongin industri gitu kan nggak lepas dari tenaga ahli dengan SDM gitu Pak ya. Kira-kira langkah dari Kemenpar ini Pak untuk reskilling gitu ya, biar upgrade gitu ya, biar upgrade dan juga upskill SDM kita itu apa aja Pak? Reskilling dan upskilling itu keniscayaan ketika kita masuk ke 4.0. Ya. Kita tidak bisa lagi terpaku pada sistem yang konvensional dengan kurikulum yang ada. Kementerian Perindustrian sangat concern terhadap 3 hal di industri ini. Pertama, investasi agar kita bisa terus menjadi penggerak perekonomian. Teknologi, ya, teknologi agar kita bisa memenangkan persaingan. Dan yang ketiga itu adalah sumber daya manusia. Dengan era digitalisasi sekarang, dengan implementasi 4.0 yang harus kita lakukan, ada banyak sekali orang yang harus kita shifting, baik itu dalam bentuk reskilling maupun upskilling. Kementerian Perindustrian itu memiliki unit-unit pendidikan dan unit-unit pelatihan yang bisa menjadi role model bagaimana kita melakukan shifting itu. Saat ini kita punya yang namanya program Link and Match. Kita harus bisa masukkan nih peserta didik ini ke industri untuk mendapatkan experience secara nyata. Kemudian kita juga harus siapkan orang-orang di industri agar bisa memandu mereka, agar peserta didik ini bisa betul-betul dipandu sehingga teori yang mereka dapatkan dan praktek yang mereka dapatkan di laboratorium maupun teaching factory di sekolah bisa betul-betul nyata dilakukan di industri. Dengan cara ini akan lebih mendekatkan. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Pelatihan-pelatihan untuk men-shifting dengan lebih tepat. Kita harus tahu kebutuhan industrinya. Kami punya balai-balai diklat industri, kami punya sekolah menengah kejuruan, akademi komunitas dan politeknik yang kita dorong untuk terus-menerus melakukan penyesuaian. Termasuk juga kita melengkapi yang namanya infrastruktur kompetensi, termasuk yang namanya tempat uji kompetensi, lembaga sertifikasi kompetensi, dan sertifikasi kompetensinya. Karena itu semua skills yang diperlukan kita harus siapkan dulu SKKN-nya sehingga betul-betul sesuai dengan kebutuhan industri. Pak, ini kita kalau ngomongin pandemi kan sebenarnya orang-orang seluruh dunia sebenarnya, kalau cuma Indonesia doang tuh ya, kita jadi terpaksa beradaptasi terhadap kehidupan digital tuh lebih cepat gitu. Apakah karena pandemi ini menurut Bapak adaptasi ke Indonesia 4.0-nya itu jadi memang lebih cepat gitu Pak, jadi lebih dini? Visi Making Indonesia 4.0 ini, aspirasinya ini kalau kita cermati, ini jauh ke depan sebenarnya, jauh ke depan. Tadi seperti disampaikan, kondisi pandemi ini akhirnya membuat kita perlu lebih cepat. Dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, dalam penerapan industri 4.0-nya, Kementerian Perindustrian ini sudah menyiapkan beberapa instrumen. Yang pertama adalah yang namanya INDI 4.0. Indonesia Industrial Readiness Index ya. Ada perusahaan yang betul-betul sudah sepenuhnya mengimplementasikan. Ada perusahaan yang baru siap mengimplementasikan. Nah ini kalau kita rata-rata seluruhnya
ini kita masih dalam tahap sedang siap. Tetapi karena kita sudah punya beberapa perusahaan yang betul-betul mengimplementasikan, ini bukan yang siap, tapi mengimplementasikan, sudah diakreditasi oleh World Economic Forum, kemudian mereka juga sudah dikenal penguasaan teknologi. Mereka kita jadikan champion-champion sebagai role model. Kemudian setelah Indi ini kita miliki, kita bentuk yang namanya ekosistem Industri 4.0 atau biasa dikenal sebagai Sindi 4.0. Di sana terlibat mulai dari perusahaannya, ada konsultannya, lembaga litbangnya, ada akademisinya dari universitas-universitas dan politeknik, sampai kepada lembaga keuangan. Ini kita blended, kita buat beberapa kegiatan, beberapa program agar kita bisa membentuk satu ekosistem ketika kita bicara 4.0. Bagaimana kita mentransformasi atau men-shifting orang-orang ini. Setiap pos pekerjaan yang bisa diinjek teknologi dalamnya, bisa digantikan dengan mesin atau peralatan. Ini pos-pos seperti ini kan mengakibatkan orang-orang yang sebelumnya bekerja di sana harus digeser, harus di-shifting. Bukan mereka dihilangkan, tapi mereka harus digeser untuk ke pos yang lain yang memang memerlukan skills lebih banyak. Nah, ini tugas kita mentransformasi itu. Kami membangun namanya PD 4.0, Pusat Inovasi Digital dan Pengembangan SDM Industri 4.0. Indonesia ini luas sekali dengan beragam SDM-nya. Untuk itu PD 4.0 itu punya beberapa satelit. Ini tersebar dan sekarang akan semakin banyak. Tidak hanya satelit-satelitnya ini berada di unit-unit kerja lingkungan Kementerian Perindustrian, tetapi sekarang juga sudah melibatkan perusahaan-perusahaan dan lembaga lain di luar Kementerian Perindustrian. Kami mengharapkan dengan konsep PD ini, upaya melakukan shifting ini bisa lebih masif. Sehingga kita harapkan dengan aspirasi Making Indonesia 4.0 di tahun 2030 kita akan dapatkan 10 juta tenaga kerja baru di industri yang sudah kita sesuaikan kompetensinya dengan kebutuhan industri. Kalau ngomongin wilayah ASEAN nih Pak, sebenarnya kita kan memang salah satu raksasa ya di ASEAN nih, maksudnya kita jadi country partner yang pertama gitu ya Pak. Langkah-langkah apa aja Pak yang sebenarnya sudah diambil nih supaya posisi kita lebih strategis nih untuk terkait ekonomi digital Indonesia? Sinergi dan kolaborasi itu sangat penting. Ya, kita tidak bisa berdiri sendiri. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa pertama mendorong yang namanya penguatan atau ketahanan industri dalam negeri. Dengan kita mengidentifikasi di mana sih sebenarnya kekuatan kita, ini akan lebih mudah. Kementerian Perindustrian ini sudah mengidentifikasi ada 5 sektor industri yang menjadi kekuatan kita. Elektronik, tekstil, makanan minuman, kemudian kimia, otomotif. Otomotif. 5 sektor ini berkontribusi dan menjadi porsi terbesar sektor industri. Dari sisi pembentuk PDB-nya, dari sisi kontribusi ekspornya, dari kontribusi penerimaan kepada negara baik pajak maupun bukan pajak, kemudian penyerap terbesar tenaga kerja. Kalau kita bisa mengadres kelima sektor ini tentunya akan mendorong industri kita semakin kuat, semakin punya daya tahan, semakin punya daya saing. Kondisi pandemi kemarin memberi pelajaran kepada kita. Ada 2 sektor lain yang perlu kita perhatikan, yaitu sektor farmasi dan obat-obatan dan alat kesehatan. Nah, sekarang kita punya 7 sektor ini. Di mana letak kekuatan pesaing-pesaing kita? Kita juga harus identifikasi. Nah, oleh karena itu kami mendorong terus akses kepada sumber daya industri, kemudian kita mencoba memperkuatnya di dalam negeri. Itulah kenapa sejak tahun lalu Kementerian Perindustrian punya program yang namanya substitusi impor. Kami berharap pada akhir tahun 2022 kita bisa mencapai target 35% substitusi impor itu. Nah, ini tadi kalau dengar pamerannya digital, tapi bakal ada fisiknya juga katanya di tahun mendatang. Tahun depan Portugal menjadi partner country-nya. Tapi tahun 2023 Indonesia ditunjuk lagi menjadi partner country.
Kenapa akhirnya kita ditunjuk menjadi 2 kali? Karena tadi Ditmese melihat sebagai negara terbesar dari sisi apapun di ASEAN, berpartner dengan Jerman, dan tahun depan kita kan akan menjadi ketua G20. Jerman akan menjadi ketua G7. Ini 2 negara besar yang berperan besar begitu di forum yang besar itu. Nah, ini kami melihat kepentingan strategis ini yang menjadi faktor juga mengapa kemudian Indonesia ditunjuk lagi selain dari kesiapan kita dan konsep yang disiapkan oleh pemerintah sesuai dengan peta jalan Making Indonesia 4.0. Pada acara pembukaan kemarin kami memiliki kesepakatan untuk bekerja sama dalam quality infrastruktur, terutama untuk standarisasi. Jadi urusan standarisasi ini kan penting sekali bagi industri karena itu bagian dari daya saingnya. Oleh karena itu kerjasama dan kolaborasi 2 negara besar ini kita harapkan bisa diwujudkan. Kalau Mbak Lisa perhatikan di key visual sebagai partner country Hannover Messe itu ada gambar 2 wayang. Kalau bisa dilihat 2 wayang. Ya. Mereka ini adalah perwujudan dari Nakula dan Sadewa. Oh, Nakula Sadewa. Nakula Sadewa ini kan 2 saudara kembar yang merupakan bungsu dari keluarga Pandawa. Nakula dan Sadewa ini punya karakter, mereka ini intelek, cerdas, dan selalu punya strategi. Dan mereka berdua ini simbol dari kerjasama yang kuat dan kolaborasi. Mereka selalu berdua, bahkan ketika memimpin pasukan keluarga Pandawa dalam perang Bharatayuddha melawan Kurawa, mereka ini adalah 2 panglima perang yang hebat begitu. Nah, ini kami ambil sebagai simbol dari kerjasama 2 negara besar ini. Jadi Nakula Sadewa diibaratkan seperti Indonesia Jerman gitu ya? Betul. Menarik banget, Pak. Ilustrasinya juga bagus tuh. Oke, terima kasih buat teman-teman. Terima kasih Pak Eko sudah bergabung dengan Asumsi Special Talk. Demikian teman-teman pembicaraan kita soal Indonesia 4.0. Sudah ada nih bekalnya ya. Mari kita semua sama-sama untuk menuju Indonesia tahun 2030 ya Pak, 10 besar. Amin. 2030 kita punya target untuk menjadi top 10 ekonomi dunia. Kemudian itu jadi modal besar kita untuk menghadapi Indonesia emas di 2045. 2045. Oke. Sekian dulu dari Asumsi Special Talk. Saya Lisa Siregar undur diri. Terima kasih. Terima kasih.